Wahai teman-teman yang seperjuangan dan satu tujuan dan satu ideologi, di zaman yang ngeri ini, di zaman akhir ini, kita harus kuat segalanya. Kuat mental, kuat jasad, dan kuat fisik. Terutama yaitu kuat mental. Bila perlu kita harus sampai mental baja. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini, orang-orang, mayoritas orang lebih mendahulukan adat istiadat tinimbang syariat Islam. Oleh karena itu, dari tadi kita sudah dibicarakan harus mempunyai prinsip, harus mempunyai pedoman. Pedoman dari apa? Tadinya dari Al-Quran dan kepada kitab-kitab Allah dan kepada ulama-ulama salafus soleh. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempunyai pedoman, punya prinsip yang kuat, kita akan terjerumus dalam kemaksiatan, kehinaan yang naudzubillah min dzalik. Karena di zaman sekarang banyak orang mendahulukan adat istiadat tinimbang mendahulukan syariat Islam. Banyak orang yang melakukan pernikahan, banyak orang melakukan apa aja, tetapi di dalamnya kadang mengandung kemaksiatan, mengundang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jikalau kita menemukan orang melakukan adat istiadat yang di situ ada kemungkaran Allah dan di situ ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan ikut-ikutan dan kita jangan menolong dia. Kenapa? Karena kalau kita menolong dia, itu sama aja kita termasuk dalam maksiat. Karena man a'ana maksiatin fahuwa maksiatun. Emang kita harus melakukan dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah yaitu kita harus berhubungan dengan Allah, yaitu kita harus melakukan hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minannas yaitu kita berhubungan dengan manusia, kita jangan mendolim manusia, kita jangan merugikan orang lain, kita jangan mendolim orang lain. Itulah termasuk hablum minannas. Hablum minannas. Jangan sampai orang salah menafsirkan Al-Quran. Hablum minannas, kita harus bergaul dengan manusia, banyak manusia, walaupun di situ ada mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai salah tafsir di situ. Hablum minannas adalah yang penting kita jangan merugikan dia, kita jangan mendolimi dia, dan kita jangan termasuk oleh orang-orang yang berdosa dengan hak minannas. Karena kita harus benar-benar bisa mengambil contoh yang baik. Dulu para waliullah, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kehidupannya banyak menyendiri dan berhalwah di dalam kesunyian. Kenapa? Karena di dalam kesunyian, di dalam halwah atau menyendiri itu jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau kita berkumpul bersama teman-teman, itu kadang lebih mendekatkan diri kepada ghibah, namimah, dan segalanya. Oleh karena itu, kita harus menyontoh orang-orang yang baik, yaitu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu kisah ada Uwais Al-Qarni, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dia banyak kehidupannya dengan berhalwah, menyendiri di dalam kesunyian. Di suatu hari dia mendapatkan undangan dari teman-temannya dan dia melakukan hadir undangan teman-temannya. Di dalam ruangan itu banyak teman-teman yang hadir dan teman-temannya berkata, "Wahai Uwais Al-Qarni, kayaknya hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya untuk kamu." Tapi kata Uwais Al-Qarni menjawab, "Tidak, sebaliknya hari ini adalah hari yang sangat saya benci." Kenapa? Karena di hari ini
banyak mengandung maksiat-maksiat kepada Allah SWT, yaitu namimah, ghibah. Nah, alhasil kesimpulan, di zaman akhir ini kita harus benar-benar kuat mental. Karena apa? Karena dari tadi kita udah bicarakan, orang lebih mendahulukan adat istiadat tinimbang syariat Islam. Gimana kalau orang banyak yang nyaci maki, orang banyak yang menghina, itu kita jangan sampai yang namanya roboh dalam prinsip kita. Justru kalau ada orang yang menghina, kalau ada orang yang mencaci maki kita, kita harus ketawa terbahak-bahak di dalam hinaan, di atas hinaan orang lain. Karena apa? Karena sejatinya, sehakikinya, orang yang menghina kita, orang mencaci maki kita itu adalah orang yang lagi memakan dosa-dosa kita. Takbir, takbir, takbir. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah.